Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bocil pingin jalan-jalan. Bab 1061 sampai dengan bab 1065 kata-kata Lindong yang tidak masuk akal. Keempat saudara perempuan Gongru sangat marah. Dia tampak seperti tidak berani berbicara ketika sedang marah. Sebaliknya, hal itu membuat semua pejabat senior inti dari Sekte Kaca berwarna iri. Dapat menjadi anggota senior dari Sekte Kaca berwarna. Bakat dan penampilan para wanita ini adalah yang terbaik di alam Xingsu. Meski sebagian besar terlihat sedikit lebih tua, itu sebabnya pesonanya masih ada. Saya tidak tahu berapa kali lebih baik daripada seorang gadis muda dan bodoh. Sebagai seorang wanita, dia masih seorang wanita yang lebih tua. Siapa yang tidak menginginkan rumah yang bagus? Kalau saja ada pria seperti Lindong, dia memaksakan dirinya ke dalam Sekte Kaca berwarna untuk mengambilnya. Saya kira saya bisa terbangun sambil tertawa bahkan dalam tidur saya. Wanita tua, aku sedang tidak ingin berbicara denganmu di sini. Karena saudari Hong telah mengatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia akan meninggalkan Sekte Kaca warna-warni dan tidak lagi menjadi muridmu. Kamu harus berhenti mengganggunya. Jika tidak, jangan-jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Klon Lindong memperingatkan. Gongru memandang ketiga orang lainnya dan melihat bahwa mereka semua mengangguk sedikit. Lalu menjawab, rekan Tao, Xiao Hong dibesarkan di Sekte Kaca warna-warni sejak dia masih kecil. Dia telah menghabiskan begitu banyak sumber daya dari sekte yang dia kembangkan. Sampai titik ini, kamu hanya seperti ini, bukankah tidak pantas untuk membawanya pergi? Apa yang kamu inginkan? Ayo bertarung, saya bisa memenuhi permintaan Anda. Sesama guru Tao saya adalah ahli tingkat Raja Suci. Jadi saudara perempuan kita pasti bukan tandingannya. Bukankah itu cukup? Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan membawa Sister Hong pergi hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Klon Lindong berkata dengan sinis. Sesama penganut Tao bisa membawa Xiao Hong pergi, tapi Gongru ragu-ragu. Tapi apa? Lindong penasaran. Tapi pedang ilahi jiwa es harus disimpan. Ini adalah harta dari Sekte Kaca warna-warni kami. Pedang itu tidak boleh diambil olehmu. Aku bisa memenuhi permintaanmu yang lain. Gongru baru saja selesai berbicara, suara serak terdengar. Ternyata pedang ini disebut pedang ilahi jiwa es. Nama yang luar biasa, haha, nama yang luar biasa. Dia sengaja mengubah suaranya, kedengarannya sedikit berbeda dari klonnya. Wanita tua, jika kamu ingin mendapatkan kembali pedang ilahi jiwa es, kamu harus bertanya pada tuanku. Benda itu ada di tangannya, dan aku tidak bisa mengambil keputusan. Tapi aku harus mengingatkanmu dulu bahwa harta karun di tangan tuanku tidak akan dikembalikan. Kamu harus siap secara mental. Klon Lindong berkata sambil tersenyum. Gongru tahu bahwa pihak lain bersikap asal-asalan padanya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pentingnya pedang ilahi jiwa es bagi saudara perempuan mereka sudah terbukti dengan sendirinya. Dia hanya bisa melihat tubuh Lindong. Tuanku, pedang ilahi jiwa es adalah harta karun sekte kami. Silakan kembalikan kepada saya. Jika Anda memiliki permintaan lain, saudari kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya. Tidak, apakah kamu mendengarkan muridku? Tidak ada alasan untuk mengembalikan harta di tanganku. Dan bahkan jika aku memiliki permintaan lain, apakah aku perlu menukarnya dengan pedang ini? Bagaimana mudahnya? Jawab Lindong dengan suara serak. Kata-katanya benar-benar menghilangkan harapan saudara perempuan Gongru. Mereka berempat hanya bisa menatap Lindong. Matanya dipenuhi amarah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Andai penampilan bisa membunuh, Lindong tidak tahu berapa kali dia mati. Apa, kamu ingin bertarung denganku?
Lindong sendiri melihat ekspresi marah beberapa orang dan berkata dengan bercanda. Tuanku bercanda, saya tidak berani. Jika Anda menyukai pedang ilahi jiwa es, ambillah, Anda dapat mengambil semuanya di sini selama Anda menyukainya. Pedang ilahi jiwa es jatuh ke tangan Raja Suci, dan tidak ada cara lain selain mengakui kekalahan. Kita tidak bisa lagi membuat pihak lain marah. Jika tidak, begitu pihak lain benar-benar mengambil tindakan, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. HMPH, Lindong memandang mereka berempat dengan jijik melalui topengnya. Kalau bukan demi Sister Hong dan Gongsun Zimeng, dia telah mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada wanita tua ini. Sesuatu yang tidak menghormati orang tua. Sebagai seorang guru, alih-alih melindungi muridnya sendiri, dia malah membantu orang lain. Magang, ayo pergi. Ya, guru, jawab klon Lindong dengan hormat. Lindong melangkah keluar dalam satu langkah, mendatangi klon dan Baili Yanhong, dengan santai merobek celah di ruang itu, dan masuk terlebih dahulu. Ayo pergi, Saudari Hong, kata klon itu dan mengikuti dari dekat. Baili Yanhong pertama-tama melirik ke empat tetua tertinggi yang marah, dan kemudian melihat ke arah Gongsun Zimeng dan pejabat senior inti lainnya dari sekte kaca warna-warni di kejauhan. Dia memasuki celah luar angkasa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mulai sekarang, dia tidak lagi berada di sini, tempat di mana orang telah tinggal selama hampir 2000 tahun. Mengatakan bahwa tidak ada emosi sama sekali adalah salah. Seluruh prosesnya tidak cepat. Kakak beradik Gongru hanya bisa menonton tanpa daya. Ada api di hatiku, tapi aku tidak berani berbicara untuk menghentikannya. Mereka takut pihak lain tidak senang dan membunuh mereka. Kemarahan tingkat Raja Suci bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh segelintir orang saat ini. Tidak peduli betapa pentingnya pedang ilahi jiwa es, itu tidak sepenting kehidupan. Selama orang tersebut masih hidup, tugasnya selesai. Mereka masih memiliki peluang untuk berbalik. Jika kamu mati, semuanya akan berakhir. Keretakan ruang angkasa tertutup. Keempat saudara perempuan Gongru saling memandang, berubah menjadi empat sinar cahaya, dan kembali ke area terlarang. Kedatangan level Raja Suci menghilangkan pedang ilahi jiwa es, membuat beberapa orang merasakan krisis yang kuat. Kekacauan akan terjadi di alam Xingsu. Beberapa orang kuat yang bersembunyi di kegelapan keluar satu demi satu. Dengan kekuatan mereka berempat saja, akan sulit melindungi diri mereka sendiri. Kemajuan tugas harus dipercepat, setelah empat tetua tertinggi pergi. Gongsun Zimeng dan pejabat senior inti dari sekte kaca warna-warni menghela nafas lega. Mereka masih sedikit takut kalau penatua tertinggi akan melampiaskan amarahnya pada diri mereka sendiri. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada tempat Baili Yanhong pergi. Matanya penuh rasa iri. Siapapun dapat melihat bahwa hubungan antara Penatua Hong dan pembangkit tenaga listrik muda tingkat Sen sejati tidak biasa. Kalau tidak, siapa yang berani mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkan orang? Dia juga mengundang tuannya keluar. Apakah pakar tingkat Sen King begitu mudah untuk diundang? Bahkan sebagai seorang murid, tidaklah semudah itu. Mereka juga secara kasar menebak identitas Lindong. Itu pasti pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati yang tiba-tiba muncul di benua Cina Tengah selama ini. Jatuhnya si Men Fugui mungkin adalah kesalahannya. Tujuannya tentu saja untuk membalaskan dendam Penatua Hong. Semua orang tahu bahwa si Men Fugui pernah tinggal di sekte kaca warna-warni selama beberapa waktu, dan targetnya adalah Penatua Hong. Dan si Men Fugui bergerak di area VIP. Pada akhirnya, penatua tertinggi dari keluarga Gongru lah yang secara pribadi maju untuk menyelesaikan masalah ini.
diikuti oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Ada juga master tingkat Raja Suci. Penatua Hong akhirnya datang. Menjadi seorang wanita, siapa yang tidak ingin mencari pendukung yang cukup kuat? Semuanya, silakan kembali, kata pemimpin sekte Gongsun Zimeng. Ya, Master Sekte, setelah pejabat senior menjawab, mereka pergi. Gongsun Zimeng juga bergegas ke arah yang sama. Tujuannya adalah halaman tempat tinggal Yunxi dan yang lainnya. Dia tahu, Lindong pasti tidak akan pergi setelah menyelamatkan Tetua Hong. Dia pasti akan pergi menemui Yunxi dan yang lainnya. Setelah tubuh Lindong memasuki celah ruang angkasa dengan klonnya dan Bai Li Yanhong, dia langsung merobek banyak penghalang ruang angkasa dan sampai ke ruang dimensional. Ini adalah tempat yang hanya bisa dicapai oleh level Holy King. Begitu berada di ruang dimensional, klonnya menghilang, dan tubuh utama juga melepas topengnya. Saudari Hong, ayo jemput Yunxi dan yang lainnya dulu, lalu pergi dari sini. Ya, mulai sekarang, dia tidak punya tempat untuk pergi dan hanya bisa mengikuti Lindong. Kemanapun Lindong pergi, dia selalu mengikutinya. Tapi Bai Li Yanhong masih punya satu hal yang harus dilakukan, yaitu untuk mengatasi masalah tubuh menawan Anda sendiri. Menurut kata-kata guru, jika tubuh menawan bersentuhan dengan seorang pria, itu tidak hanya akan merusak tubuhnya dan menurunkannya dari seorang jenius menjadi seorang pejalan kaki, tetapi juga akan menyedot pria tersebut hingga kering. Dia dan Lindong baru saja menyatu dalam semangat. Tidak ada sentuhan fisik yang sebenarnya, jadi tidak ada situasi tersedot kering. Jika masalah ini tidak teratasi, dengan kata lain, dia dan Lindong tidak akan pernah bisa. Memikirkan hal ini, wajah Bai Li Yanhong terbakar parah. Beberapa hal terasa dari sumsumnya, kepuasan mental saja tidak cukup. Ia juga menginginkan kepuasan fisik. Ketika seorang wanita menaruh seluruh fokusnya pada seorang pria, semua hal seperti cadangan bisa dibuang. Lindong tidak menyadari perubahan Bai Li Yanhong. Dia membawa Bai Li Yanhong ke halaman tempat tinggal Yunxi dan yang lainnya, merobek ruang dan berjalan keluar. Sekelompok wanita sedang berkumpul di halaman, tekanan baru saja datang. Semua orang tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada sekte tersebut, tetapi kita tidak tahu bagaimana situasi spesifiknya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanyakan. Saya hanya bisa tinggal di sini dengan patuh. Saya akan bertanya lagi kepada guru kapan saya memiliki kesempatan di masa depan. Kemunculan retakan luar angkasa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. 3 orang terkuat, Huang Fuxiu, Ye Qingwu, dan Xiam Wu, dengan cepat berdiri di depan, melindungi yang lain di belakang mereka. Dia menatap dari dekat celah di depannya. Mereka bertiga sebenarnya mengerti. Orang kuat yang bisa merobek celah luar angkasa setidaknya berada di alam abadi. Wanita-wanita lain juga sangat gugup. Dia sangat takut musuh dari sekte kaca warna-warni akan datang ke rumahnya dan membawa mereka semua pergi. Apa yang harus dilakukan Lindong jika dia tidak dapat menemukannya ketika dia kembali? Tapi ketika semua orang melihat orang itu keluar dari celah luar angkasa, itu langsung mendidih. Lindong, saudara Lindong, Tuan muda, mereka semua bergegas ke sisi Lindong. Lalu mataku dipenuhi kabut, dan tak lama kemudian air mata jatuh. Selama ini, mereka mengkhawatirkan Lindong. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Lindong di luar. Sekarang kembali dengan selamat, batu di hati setiap orang akhirnya bisa runtuh. Maaf semuanya, aku terlambat, kata Lindong sambil tersenyum. Matanya juga sedikit berkabut, mengatakan bahwa ada hal lain di dunia ini yang patut menjadi perhatiannya. Selain bibi dan paman di dunia, hanya inilah orang-orang.
Tidak peduli apa kekuatan, identitas atau statusnya, ini tidak penting bagi Lindong. Alasan mengapa kami berusaha untuk meningkatkan kekuatan kami. Ini juga untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda dari bahaya. Senang bisa kembali dengan selamat, senang bisa kembali dengan selamat. Yunsi memeluk Lindong, berbaring di dadanya, dan bergumam. Lindong menyentuh kepala Yunsi dan memeluknya dengan tenang. 10 detik kemudian, Yunsi mengangkat kepalanya, menatap Lindong dengan mata merah, lalu mendorongnya menjauh. Meskipun dia sekarang memiliki ribuan kata untuk diucapkan kepada Lindong, masih banyak orang yang hadir. Semua orang mengkhawatirkan Lindong, dia tidak bisa terlalu egois. Ketika Yunsi meninggalkan pelukan Lindong, Lu Xiaoxiao terjun lagi. Auwa saudara Lindong, kamu sudah lama tidak kembali, kupikir sesuatu terjadi padamu. Tidak apa-apa, Xiaoxiao, jangan menangis, kakak Lindong sangat kuat, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi, kamu harus percaya kakak Lindong. Satu persatu, saudari Suan, maafkan aku membuatmu khawatir. Zhao Xuan terus menangis dan menggelengkan kepalanya. Putri, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Lindong, karena ini adalah pilihanku. Aku tidak akan menyesalinya, Putri Xiamu berkata dengan serius. King Wu, terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan, tolong. Jangan katakan itu. Kita semua bersaudara dan kita saling membantu. Siu, terima kasih telah melindungi semuanya. Lindong mengucapkan terima kasih dengan tulus. Huangfu Siu mampu mengemban tugas melindungi semua orang dan mengajar semua orang setelah dia pergi, yang membuat Lindong sangat berterima kasih. Lindong, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja, aku tidak bisa membantumu. Tapi aku berjanji padamu bahwa selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun dianiaya, kata Huangfu Siu dengan tenang. Dia adalah orang yang paling tenang di tempat kejadian. Saya tidak menangis atau menunjukkan terlalu banyak kegembiraan. Hanya kebahagiaan mata yang tidak bisa disembunyikan. Bukankah dia bersemangat? Tentu saja tidak. Tapi karena kepribadiannya, Huangfu Siu tidak bisa mengungkapkan keadaan Lu Xiaoxiao yang berlebihan. Tapi dia tidak banyak bicara, namun setiap kalimatnya menyentuh hati Lindong. Terima kasih, Lindong melangkah maju dan dengan lembut memeluk orang lain dan berkata. Huangfu Siu memejamkan mata menikmati dirinya sendiri. Sepertinya ini pertama kalinya Lindong mengambil inisiatif. Setelah semua orang perlahan tenang, mereka menemukan ada orang lain yang melihat mereka sambil tersenyum. Saudari Hong, apakah kamu dibebaskan oleh sekte? Saudari Hong, senang sekali, Saudari Hong, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Kamu akhirnya keluar. Mereka merasa hari ini adalah hari paling bahagia sejak mereka datang ke alam Xingsu. Lindong tidak hanya kembali dengan selamat, tetapi Sister Hong juga dibebaskan. Perjalanan dari galaksi Bima Sakti ke alam berbintang. Hubungan antara Baili Yan Hong dan semua orang sudah sangat harmonis. Saat Anda datang ke sekte kaca warna-warni, meskipun Anda memasuki gua es, Anda harus membuat pengaturan untuk semua orang. Itu bahkan lebih dihargai oleh semua orang. Hubungan antar wanita sangat sederhana. Terima kasih atas perhatianmu. Aku tidak menyangka bisa keluar secepat ini. Terima kasih kepada Lindong. Jika bukan karena dia, aku akan tetap berada di gua es. Kata Baili Yan Hong sambil tersenyum. Lindong, Saudari Hong, senang sekali kita akhirnya bisa bersatu kembali. Aku sangat berharap kita tidak akan pernah terpisah. Kata Yunsi dengan gembira. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa memisahkan kita mulai sekarang. Lindong menyentuh kepala Yunsi dan menjawab dengan penuh kasih.
Selanjutnya, semua orang menceritakan sesuatu kepada Lindong dan Bailey Yanhong. Tidak butuh waktu lama, dong dong dong, ada ketukan di pintu di halaman kecil. Segera menarik perhatian semua orang. Kak Meng, silakan masuk, sapa Lindong. Sebelum Gongsun Zimeng tiba di sini, Lindong sudah merasakan kedatangannya. Bagaimana jika yang datang bukanlah Gongsun Zimeng, melainkan orang lain? Lindong sudah pergi bersama rakyatnya. Gongsun Zimeng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Saya telah bertemu guru. Huang Fu Siu memimpin dengan memberi hormat dengan hormat. Saya telah bertemu guru. Wanita lain juga memberi hormat. Sama-sama, saya di sini hanya untuk menemui Anda semua untuk yang terakhir kalinya. Sebagai guru Anda, saya tidak punya banyak waktu untuk mengajari Anda. Saya juga sangat malu akan hal ini. Tetapi saya tidak punya pilihan. Siapa yang menjadikan saya master dari sekte kaca warna-warni? Saya perlu mengoordinasikan semua urusan seluruh sekte. Saya harap Anda tidak keberatan, kata Gongsun Zimeng meminta maaf. Dia tahu Lindong pasti akan datang ke sini untuk membawa gadis-gadis ini pergi. Jadi saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah perpisahan ini, saya tidak tahu kapan pertemuan berikutnya. Untuk gadis-gadis ini, Gongsun Zimeng masih sangat menyukainya. Tuan, jangan katakan itu, Anda sangat baik kepada kami. Ya, kebaikan guru kepada kami tidak akan pernah terlupakan dalam hidup kami. Anda juga akan selalu menjadi tuan kami. Melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih, Saudari Meng, atas nama Yunsi dan yang lainnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menjagamu selama ini. Lindong, gadis-gadis ini adalah murid saya, dan apa yang saya lakukan adalah apa saya harus melakukannya. Selain itu, saya juga sangat menyukainya, jawab Gongsun Zimeng. Apapun yang terjadi, Saudari Meng bisa mengulurkan tangan membantuku ketika aku berada di masa tersulit. Aku, Lindong, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih dan pasti tidak akan melupakannya. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, datang saja kepadaku dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Dong berjanji. Terima kasih, Gongsun Zimengsin juga sangat senang. Lindong hari ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Saat itu, dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki alam abadi. Tapi sekarang dia berada di level Raja Suci dan telah menjadi pria yang berdiri di puncak alam bintang. Untuk mendapatkan komitmen orang yang kuat, bagi Gongsun Zimeng juga sangat bermanfaat. Secara khusus, dia juga ingin menyelidiki rahasia area terlarang sekte kaca warna-warni. Dibutuhkan lebih banyak bantuan dari Lindong, seorang Raja Suci. Master Sekte, saya tidak berbohong kepada Anda, saya katakan di awal bahwa selama Anda menerimanya, Anda tidak akan pernah menyesalinya, Bailey Yanhong berkata sambil tersenyum. Memang, Penatua Hong, untungnya saya berjanji kepada Anda. Jika tidak, saya akan menyesalinya sekarang. Gongsun Zimeng juga menjawab dengan senyuman. Tentu saja, jika saya tidak dihukum oleh Gongru ke dalam gua es, saya akan menjadi guru mereka dan mengajar mereka sendiri, dan Anda tidak akan mendapat giliran. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Penatua Hong karena telah memberiku kesempatan ini. Tidak, tidak, tidak. Siapa di antara kita yang mengikuti yang lain? Kamu tahu apa yang terjadi? Hubungan antara keduanya selalu sangat baik. Saya biasa membuat beberapa lelucon ketika berbicara sendirian. Meski Bailey Yanhong telah mengumumkan kepergiannya dari benua berwarna-warni, hal itu tetap tidak mempengaruhi hubungan mereka. Sementara semua orang mengobrol dengan gembira, tanah terlarang sekte mengkilap berwarna-warni. Keempat saudara perempuan Gongru datang ke gua bawah tanah. Begitu mereka masuk ke sini,
mereka berempat duduk bersila di waktu yang sama dan mulai merawat luka mereka. Ketika Lindong meledak dengan aura tingkat Raja Suci, mereka berempat hampir menyentuh Lindong, berada pada jarak yang begitu dekat, menghadapi aura ledakan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King, bahkan level puncak Saint sejati agak berlebihan. Organ dalam keempat orang tersebut terluka dengan tingkat yang berbeda-beda. Segera, dua orang suci sejati di puncak, Ganru dan Yuru, adalah orang pertama yang terbangun. Engah, keduanya memuntahkan seteguk darah hampir pada saat yang bersamaan. Setelah memuntahkan memarnya, lukanya akhirnya bisa dikendalikan. Mereka saling melirik dan bisa melihat ketakutan di mata satu sama lain. Pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King memang menakutkan. Sebagai puncak level orang suci sejati, mereka bahkan tidak bisa menahan aura ledakan lawan. Tentu saja, Lindong menargetkan mereka, yang menyebabkan konsekuensi seperti itu. Ditargetkan oleh Raja Suci, level orang suci sejati saja tidak cukup. Jika Lindong ingin membunuh mereka, itu akan mudah. Sebagai kekuatan tempur terkuat di alam Singsu, level Raja Suci bukanlah lelucon. Di mata mereka, semua orang di bawah level Saint King hanyalah seekor semut. Dua orang suci sejati tahap akhir, Gongru dan Yunru, masih belum bangun. Kekuatan mereka relatif lemah, tentu saja akan memakan waktu lebih lama. Ganrushi dan Yurushi berjalan di belakang mereka berdua dan menyembuhkan luka mereka. Tidak butuh waktu lama, Engah, Gongru dan Yunru juga memuntahkan darah. Keempatnya terluka. Jika Anda hanya ingin pulih, saya khawatir Anda harus meluangkan waktu dan tenaga. A-level Raja Suci terlalu kuat, tidak ada perlawanan sama sekali. Ayunru menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tentu saja, bahkan di zaman kuno ketika semua pahlawan bersaing memperebutkan tahta, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci masih merupakan sosok setingkat pangeran, apalagi di era sekarang. Pengkhianat, Gongru mengutuk dengan suara rendah. Pada akhirnya, itu semua disebabkan olehnya. Jika Bai Lianhong tidak dihukum ke dalam gua es, bagaimana dia bisa menarik pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King? Itu bagus sekarang, bahkan pedang ilahi jiwa es pun hilang. Gongru masih belum bisa memahaminya. Dari mana Bai Lianhong mengenal orang suci sejati yang begitu muda? Itu juga menyebabkan tingkat Raja Suci yang tersembunyi dalam kegelapan. Kakak ketiga, aku menasihatimu untuk tidak melakukan itu pada Xiao Hong. Tetapi kamu menolak untuk mendengarkan. Meskipun Xiao Hong melakukan kesalahan, dia telah menebusnya. Jika dia tidak menemukan tubuh menawan lainnya, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi. Kami menghabiskan banyak upaya untuk menemukan Xiao Hong, keluh Yuru. Saya sangat marah saat itu. Kami menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, dan sumber daya untuk akhirnya melatih Xiao Hong hingga tahap akhir tingkat tertinggi. Melihat masih ada harapan untuk tingkat Raja Suci, langkah terakhir akan segera terjadi. Selesai. Akibatnya, tubuh menawan rusak. Kita harus mulai dari awal lagi, balas Gongrushi. Tapi itu bukan salah Xiao Hong. Xiao Hong jelas masih perawan. Tidak masalah apakah itu miliknya atau bukan. Yang penting adalah tubuh pesonanya rusak. Dia menunda waktu kita. Kakak ketiga, kalian berdua harus berhenti berdebat. Lebih baik mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yunru menghentikannya. Mereka bertiga memandangi kakak perempuan tertua Ganru. Bagaimana menurutmu? Ganru bertanya. Bagaimanapun caranya, bahkan jika kamu menggunakan teknik terlarang, kamu harus membantu Qingge menerobos ke alam suci secepat mungkin. Keempatnya telah bersama selama jutaan tahun, dan mereka telah terhubung. Mengenai masalah sepenting itu,
pada dasarnya kita bisa mencapai pendapat yang sama. Karena kalian semua berpikir begitu, tentu saja saya tidak akan keberatan. Situasi saat ini memang tidak optimis. Jadi kita harus menyembuhkan luka kita dulu. Akan menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatan Qingge, kata kakak tertua Ganru. Ayah, kakak perempuan tertua, Lindong mengajak Bai Li Yanhong dan sekelompok wanita untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Gongsun Zimeng, mengobrak-abrik ruang dan pergi. Mengenai meninggalkan sekte kaca berwarna, Yun Si dan yang lainnya tidak menunjukkan keengganan sama sekali. Dalam hati mereka, Lindong adalah segalanya. Kemanapun Lindong pergi, dia bersedia mengikutinya. Sekalipun ada neraka di depan, saya tidak akan takut. Apa yang dia takutkan adalah Lindong akan pergi sendirian tanpa mereka. Menyaksikan ruang retak mendekat, Gongsun Zimeng dipenuhi rasa iri dan sedikit melankolis pada saat bersamaan. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menjadi pemimpin boneka lagi. Sayangnya dia berbeda dari Bai Li Yanhong. Bai Li Yanhong dibawa kembali dan dibesarkan oleh penatua tertinggi Gongru sejak usia muda. Sendiri, sekarang satu-satunya ikatannya, penatua tertinggi dari keluarga Gongru telah menyerah padanya dan bahkan ingin menyakitinya. Tentu saja Anda bisa meninggalkan semuanya dan memilih pergi tanpa ragu-ragu. Tapi Gongsun Zimeng tidak bisa melakukannya, dia juga memiliki keluarga sendiri. Keluarga Gongsun adalah keluarga besar di sekte kaca warna-warni. Garis keturunan langsung dan jaminan seluruh keluarga berjumlah ratusan ribu orang. Itu semua didukung oleh Gongsun Zimeng, pemimpin sekte. Begitu dia mengundurkan diri sebagai pemimpin sekte, keluarga Gongsun juga akan menderita pukulan besar. Setidaknya tidak mungkin lagi menempati begitu banyak sumber daya dari sekte kaca berwarna. Kemudian dia juga akan dikecam oleh seluruh klan. Selama mereka hidup di dunia ini, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, kebanyakan orang tidak dapat menahan diri. Hanya sedikit orang yang cukup bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan beberapa ahli tingkat Saint King yang berdiri di puncak juga sama. Belum lagi semutnya, Gongsun Zimeng menghela nafas. Lalu dia berbalik dan pergi dengan cepat, karena Lindong berjanji akan datang membantunya menjelajahi rahasia area terlarang. Dia pasti akan datang saat dia punya waktu luang. Jika Lindong hanya memiliki kekuatan setingkat orang suci sejati, Gongsun Zimeng masih akan sedikit khawatir. Kekuatan tingkat Saint King sama sekali tidak diperlukan. Tidak peduli berapa lama keempat tetua tertinggi hidup dan berapa banyak trik yang mereka miliki, mereka tidak dapat menghentikan Lindong, Raja Suci yang kuat. Menghadapi kekuatan absolut, konspirasi apapun tampaknya sangat lemah. Lindong membawa semua orang ke benua Cina Tengah, menemukan kawasan perdagangan kecil yang relatif terpencil, dan menempatkan semua orang di sana. Dengan kekuatan tingkat dewa virtual setengah langkahnya. Sepanjang jalan, dengan kekuatan mental penuh, tidak ada seorang pun di alam Xingsu yang dapat memantau atau mengikutinya tanpa ketahuan. Oleh karena itu, sangat aman di sini, Lindong masih memiliki hal yang harus dilakukan selanjutnya. Bantu keluarga Su menyelesaikan krisis hidup dan mati ini. Dia secara alami akan melakukan apa yang dia janjikan kepada keluarga Su. Terlebih lagi, keluarga Su banyak membantunya. Tanpa keluarga Su, kekuatan Lindong tidak akan meningkat secepat ini. Baik secara emosional maupun rasional, mustahil baginya untuk menyaksikan keluarga Su dimusnahkan. Jika bukan karena takut Yun Si dan yang lainnya akan ditemukan oleh 4 wanita tua jika mereka tinggal di sekte kaca warna-warni, Lindong untuk sementara akan membiarkan mereka tinggal di sekte kaca warna-warni untuk sementara waktu. Saya akan menjemput semua orang setelah saya selesai menyelesaikan masalah keluarga Su.
Tapi setelah melukai beberapa wanita tua, Lindong tidak berani meninggalkan Yunsi dan yang lainnya. Meski kemungkinan ketahuan sangat kecil, dia tidak berani bertaruh. Jangan takut pada 10.000, takutlah pada apa yang terjadi. Lebih aman untuk mengambilnya, Lindong juga memikirkan jalan masa depannya selama periode ini. Kekuatannya telah mencapai puncak alam Xingsu, dan tidak ada lagi lawannya. Namun, jalan di alam Xingsu juga telah berakhir. Sistem tidak dapat diperbarui, kekuatan tidak dapat ditingkatkan. Jika ingin maju, Anda harus naik ke level yang lebih tinggi. Hanya dengan melakukan kontak dengan dewa level 1 atau bahkan level 9 dan menstimulasi pembaruan sistem, kita dapat terus menerobos kemacetan saat ini dan mencapai alam dewa yang sebenarnya. Namun dengan karakter Lindong, saya tidak terlalu ingin mengejar kekuatan dan status. Selain itu, tidak nyaman membawa semua orang bersamamu. Pada tingkat ke-9, kekuatannya berada di bawah, dan dia harus mengulangi perjalanan yang dia lakukan saat pertama kali datang ke alam Xingsu. Dan menempatkan diri Anda dan orang lain dalam bahaya. Lindong tidak mau melakukan hal semacam ini. Tidak setiap saat Anda seberuntung itu bertemu keluarga seperti keluarga Su yang dapat membantu Anda sepenuhnya. Jika ada yang tidak beres dalam satu ruangan, maka sudah terlambat untuk menyesal. Jadi saya memikirkannya, Lindong masih merasa bahwa dia sebaiknya tidak mencari Ming level yang lebih tinggi untuk saat ini. Pertama, bantu keluarga Su menyelesaikan masalahnya sepenuhnya. Kemudian mereka mulai mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan Yunsi dan yang lainnya untuk budidaya mereka. Setelah mengumpulkan sumber daya yang cukup, dia akan membawa semua orang kembali ke bumi dan menjalani kehidupan terpencil. Dengan Sister Hong di sisinya untuk mengajar, dan dengan bantuan sumber daya yang besar, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi semua orang untuk memasuki alam abadi. Ketika Anda sudah merasa cukup hidup, jelajahi peradaban yang lebih maju dan temukan rahasia sistemnya. Bagaimanapun, ada dukungan umur panjang yang tiada habisnya. Anda bisa pergi kapan saja. Namun masih ada pertanyaan, apakah Sister Hong bersedia mengikutinya ke bumi? Bagaimanapun, ini adalah kampung halamannya, bumi adalah tempat yang asing baginya. Jika Sister Hong tidak mau pergi, siapa yang akan mengajar semua orang? Saya pasti tidak bisa melakukannya sendiri, jangan lihat betapa kuatnya dia. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengajari orang lain cara berlatih. Saya khawatir ini tidak sebaik yang diajarkan Huang Fuxiu kepada saya. Tunggu sampai semua orang beres. Lindong juga mengungkapkan semua pemikirannya dan meminta pendapat semua orang. Tentu saja, tidak ada yang keberatan. Semua orang mengangkat tangan dan dengan senang hati setuju untuk kembali ke bumi. Setelah Lindong dalam bahaya, setiap orang telah menderita. Saya tidak ingin mengalami perasaan itu lagi. Senang rasanya bisa kembali ke bumi. Bukankah tujuan kedatangan mereka ke alam Xingsu hanya untuk mendapat kesempatan menerobos alam abadi dan bisa tinggal bersama Lindong sepanjang waktu? Jika Anda bisa melakukannya di bumi, mengapa repot-repot berpindah ke lingkungan asing? Saya tidak hanya dapat menghabiskan waktu bersama keluarga, tetapi saya juga dapat terus berlatih bersama Lindong di sini. Ini hanyalah yang terbaik dari 3 dunia. Semua orang sangat ingin segera kembali ke bumi. Reaksi semua orang sebenarnya adalah apa yang diharapkan Lindong. Satu-satunya hal yang mengejutkannya, Bailey Yanhong juga setuju tanpa ragu-ragu. Dalam hal ini, Lindong memutuskan untuk bertanya lagi. Sebelum pergi, dia memanggil Bailey Yanhong sendirian. Keduanya sampai di gunung terpencil. Lindong berbicara lebih dulu. Saudari Hong, kami akan kembali ke bumi, ke kampung halaman kami. Itu adalah tempat yang benar-benar asing bagimu.
jika kamu tidak ingin pergi, kami tidak akan memaksamu. Kamu tidak ingin aku pergi? Bai Lian Hong bertanya balik. Bagaimana bisa? Tentu saja aku berharap Sister Hong akan kembali bersama kami. Yun Si dan yang lainnya masih membutuhkan pengajaranmu. Meskipun aku kuat sekarang, aku tidak tahu apa-apa tentang mengajari orang berlatih. Lin Dong menjawab dengan masam senyum. Kamu ingin aku kembali ke bumi bersamamu supaya aku bisa mengajari mereka? Apakah kamu punya ide lain? Bai Lian Hong menatap Lin Dong dan bertanya lagi. Lin Dong kehilangan kata-kata. Dia tidak berani menatap langsung ke mata orang lain dan tidak tahu harus menjawab apa. Apa yang bisa dia katakan? Katakanlah Anda ingin berkembang lebih jauh. Hubungan dengan gadis-gadis itu belum terselesaikan. Keduanya terdiam beberapa saat. Bai Lian Hong tiba-tiba tersenyum dan berkata, Lin Dong, sebenarnya saya tidak punya tempat tujuan. Guru saya membawa saya kembali ke sekte kaca warna-warni sejak saya masih kecil. Saya dibesarkan di sana, dan peraturan sekte tidak mengizinkan kami untuk melakukan kontak dengan dunia luar. Satu-satunya orang yang saya kenal adalah orang-orang di sekte tersebut sekarang telah meninggalkan sekte tersebut, dan alam Singsu begitu besar sehingga tidak ada tempat untuk saya. Di akhir kalimat, nada bicara Bai Lian Hong menjadi sedikit lebih rendah. Saudari Hong, jika kamu tidak menyukainya, bumi akan menjadi kampung halamanmu mulai sekarang, Lin Dong berseru. Terima kasih, benua Cina Tengah, keluarga Su. Saat ini, seluruh keluarga Su hidup dalam suasana tegang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkuasa berkumpul di sekitar keluarga Su. Setiap anggota keluarga Su mengerti, harinya sudah dekat bagi keluarga Pang untuk mengambil tindakan. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu. Kekuatan kedua keluarga sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat keluarga Pang mengirim lebih banyak orang dan mengepung keluarga Su. Keluarga Pang mengepung tetapi menolak menyerang. Pertama, leluhur Pang Zong belum sepenuhnya mengendalikan aliansi suci dan tidak bisa melepaskan tangannya untuk menghadapi 3 orang suci sejati dari keluarga Su. Yang kedua adalah melemahkan kepercayaan keluarga Su dan melemahkan efektivitas tempur keluarga Su. Jika diserang secara langsung, keluarga Su pasti akan melawan dengan sekuat tenaga. Jika keluarga Pang bisa menang, mereka akan menderita kerugian besar. Ambil pendekatan pengepungan. Rasa putus asa memenuhi seluruh keluarga Su. Dalam suasana ini, pasti ada kualitas psikologis yang tidak dapat diterima oleh keluarga Su. Memang benar demikian adanya, beberapa anggota keluarga Su sudah mulai membelot. An meninggalkan keluarga Su, menghubungi orang-orang kuat di keluarga Pang, dan bersedia memberikan informasi tentang keluarga Su, hanya untuk bertahan hidup. Untuk situasi seperti ini, keluarga Pang tentu menginginkannya. Siapapun yang mengkhianati keluarga Su akan diterima. Dia juga berjanji selama situasinya benar, dia akan membiarkan mereka pergi setelah keluarga Su dimusnahkan. Namun apakah itu rilisan asli atau rilisan palsu masih belum diketahui. Kepindahan keluarga Pang ini, akibatnya, keluarga Su mulai runtuh secara bertahap. Dia dengan cepat kehilangan lebih dari 10% kekuatannya. Saat itulah keluarga Su bereaksi, pertemuan darurat segera diadakan. Nenek moyang tingkat suci sejati Su Ken secara pribadi keluar untuk memimpin upacara tersebut. Kecuali 2 orang suci sejati lainnya yang masih terluka, semua anggota inti lainnya berpartisipasi. Aula pertemuan keluarga Su, melihat para eksekutif senior keluarga Su di depan mereka. Wajah Su Ken terlihat sedikit jelek, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Sebagai anggota keluarga Su, setelah menikmati segala sesuatu yang ada di keluarga Su,
Kita harus hidup dan mati bersama keluarga, daripada berpikir untuk mengkhianati keluarga agar bisa bertahan hidup saat menghadapi masalah. Su-ken hampir tidak dapat memahami bahwa keluarga agunan memiliki pemikiran seperti itu. Namun beberapa dari pengkhianat ini sebenarnya adalah keturunan langsung dari keluarga tersebut, dan bahkan beberapa anggota keluarga tingkat tinggi. Ini sangat sulit diterima oleh Su-ken. Ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa kekompakan keluarga Su terlalu buruk. Dia, leluhur, dan semua anggota senior keluarga Su bertanggung jawab. Su-ken memasang wajah muram. Semua orang di sini adalah inti dari keluarga Su. Saya yakin semua orang tahu apa yang terjadi pada keluarga baru-baru ini. Sebagai leluhur keluarga Su, saya merasa sangat kedinginan dan malu. Mengapa hasil seperti itu terjadi? Semua orang yang duduk di sini tahu setiap orang harusnya renungkanlah. Leluhur, saya minta maaf. Ini salah saya sebagai seorang pemimpin. Saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai kepala keluarga. Su Zhengde, kepala keluarga Su, berdiri dan berkata dengan perasaan bersalah. Lihat. Kamu ingin mengundurkan diri sebagai kepala keluarga? Su-ken tidak dapat mempercayai telinganya. Pada saat ini, kepala keluarga Su sebenarnya mundur. Tepat sekali, saya harap leluhur saya akan memenuhi keinginan saya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Keluarga Su tidak memiliki peluang untuk menang melawan keluarga Pang. Pada akhirnya, hanya ada satu hasil, yaitu kehancuran keluarga. Setelah keluarga Su dilanggar, nenek moyang dan kepala keluarga dari alam suci hampir pasti akan mati. Jika yang lain menyerah, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Sekalipun dia menjadi budak keluarga Pang, setidaknya dia bisa hidup. Semakin lama Anda hidup, semakin Anda takut akan kematian. Tentu saja Su Zhengde tidak terkecuali. Haha, bagus sekali, sebagai kepala keluarga Su, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Su-ken mencibir lagi dan lagi. Su Zhengde menunduk dan tidak berani berbicara. Untuk memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dia juga mengambil risiko. Sulun, keluar dari sini, Su-ken berkata dengan tegas. Leluhur, Sulun, pembangkit tenaga listrik tingkat suci semu, berdiri. Apakah ini kepala keluarga yang kamu pilih? Dia mundur saat menghadapi pertempuran dan rakus hidup dan takut mati. Bagaimana orang seperti itu bisa mengambil tugas penting seperti itu? Su-ken bertanya, hampir meraung. Maaf, leluhur, ini salahku karena gagal mengawasi, jadi aku memintamu untuk menghukumku. Sulun adalah orang suci di keluarga Su yang aktif di luar. Dia mengambil bagian dalam semua urusan keluarga. Agar Su Zhengde menjadi kepala keluarga Su, dia juga membutuhkan persetujuannya. HMPH, ketika urusan keluarga Pang selesai, aku akan menjagamu, dan keluarga Su juga akan diatur kembali. Bagaimana keluarga seperti itu tanpa kohesi bisa menahan angin dan hujan? Para eksekutif keluarga Su tercengang, lalu ada sedikit kegembiraan. Setiap orang mencoba mencari tahu arti kata-kata leluhur berulang kali. Apakah masih ada harapan bagi keluarga Su? Namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak tahu dari mana harapan keluarga Su berasal. Musuhnya adalah keluarga Pang, salah satu kekuatan teratas di dunia Starfight. Dan sekarang, setelah Pang Zong mengalahkan Xuan Yuan Shou dan menjadi pemimpin aliansi suci, pamor keluarga Pang telah mencapai puncaknya. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai kekuatan nomor satu di alam Starfight. Menghadapi keluarga yang begitu kuat, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, keluarga Su pasti akan mati. Satu demi satu, mereka memandang Su-ken, mata penuh pertanyaan. Mereka semua ingin bertanya kepada nenek moyang mereka. Namun, sebelum mereka sempat mengatakan apapun,
Su Ken melanjutkan, karena Anda ingin mengundurkan diri sebagai kepala keluarga, saya setuju. Mulai sekarang, posisi kepala keluarga Su untuk sementara dipegang oleh Su Jingyuan. Terima kasih atas kepercayaanmu, leluhur. Aku pasti akan melakukannya. Lakukan yang terbaik untuk memimpin keluarga menuju kejayaan. Su Jingyuan berdiri dan berjanji. Dia sebenarnya tidak memiliki ambisi untuk menjadi kepala keluarga Su. Tapi karena nenek moyang mengatakannya di depan banyak orang, dia tidak bisa menolak dan mempermalukan leluhurnya. Su Ken mengangguk puas. Jingyuan, meskipun kamu sudah menjadi kepala keluarga, kamu tetap harus mengurus urusan perusahaan perdagangan kornukopia dan melatih Sueling secepatnya. Saat dia bisa berdiri sendiri, kamu bisa menyerahkan pengelolaannya, perusahaan perdagangan kornukopia padanya. Dia mengatakan ini, lakukan karena suatu alasan. Meskipun Su Jingyuan bukan kepala keluarga Su Ken juga siap menyerahkan perusahaan perdagangan kornukopia kepada Su Sueling. Perusahaan perdagangan kornukopia saat ini tidak lagi hanya dimiliki oleh keluarga Su. Itu juga berisi 45% saham guru dan murid Lindong. Su Sueling dan Lindong memiliki hubungan yang baik. Ini adalah cara teraman untuk menyerahkan pengelolaan perusahaan perdagangan kornukopia kepada Su Sueling. Ya, leluhur, Su Jingyuan menjawab dengan hormat. Terima kasih leluhur atas kepercayaanmu. Sueling pasti akan memenuhi harapan leluhur. Su Sueling juga berdiri dan menjawab dengan penuh semangat. Percakapan ketiga orang tersebut membuat para eksekutif senior yang hadir merasa mungkin ada sesuatu yang terjadi di keluarga Su. Kalau tidak, mereka hampir musnah. Bagaimana Anda masih berpikir untuk membicarakan hal ini? Su Zhengde sudah menyesal saat ini. Dia merasa seolah-olah dia telah mengambil langkah yang salah. Jika keluarga Su benar-benar lolos dari bencana ini, maka situasinya akan memalukan. Saat para eksekutif senior keluarga Su sedang mengadakan pertemuan, armada yang lengkap dengan cepat mendekati keluarga Su. Setiap kapal diukir dengan dua karakter besar. Penegakan hukum, ternyata itu adalah tim penegak hukum dari Aliansi Suci. Ini adalah kekuatan paling elit dari Aliansi Suci. Bersambung.